الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmah, karunia dan nikmatnya kepada kita yang sungguh tiada terhingga nilainya dan bahkan jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita akan menghitung nikmat Allah, pasti kita tidak akan sanggup menghitungnya karena banyaknya. Kalau kita mau bandingkan nilainya, pasti tidak ada sesuatu yang mahal di dunia ini yang bisa menandingi mahalnya nikmat Allah. Itu tidak ada bandingannya. Begitu mahalnya nikmat Allah. Meskipun kita tidak menyadarinya.
Seringnya atau biasanya kita menyadari betapa penting dan mahalnya nikmat Allah itu ketika nikmatnya itu tidak ada lagi. Ketika nikmatnya itu hilang, baru kita sadar bahwa ini penting, ini mahal. Seperti sehat. Sering kita lupa kepada kesehatan kita. Begitu hilangnya sehat, carilah sehat itu kemana-mana. Sampai ke luar negeri tidak dapat. Barulah kita sadar bahwa sehat itu mahal. Yang perlu kita jaga, kita pelihara, dan kita pergunakan, kita manfaatkan. Itu juga dengan waktu. Sering kita lalai, waktu itu terus berjalan. Kita ditinggal waktu. Ketika waktunya hilang, habis, barulah kita sadar. Kita butuh kepada waktu, tapi itu tidak mungkin lagi. Begitulah manusia, ya, sering lalai dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita diminta untuk selalu sadar, untuk selalu bersyukur dengan mempergunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian salat dan salam kita sanjung sajikan pada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan kerabat beliau sekalian. Bapak Ibu, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan pertama kita di bulan suci Ramadan yang mulia ini Ahad pertama. Sini kita angkat betapa pentingnya kita waspada, yang menjaga diri daripada gangguan-gangguan setan, dan betapa pentingnya kita selalu sadar bahwa sesungguh setan itu adalah musuh kita yang selalu kita harus mewaspadainya. Dan bahkan kita dianjurkan untuk tidak memberikan kesempatan untuk setan mengganggu kita. Dan bahkan juga kita selalu dianjurkan untuk menyempitkan gerak setan itu. Dengan kita memperbanyakkan zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu menjadi penyakit bagi setan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguh zikir kepada Allah itu, ya, zikir kepada Allah bagi setan itu seperti makanan yang penuh dengan racun yang masuk dalam lambung manusia. Lagi makanan yang meracun, makanan yang berbahaya, makanan yang berbisa, yang hitam lambung geneo, tidak akan sakit. Begitulah zikir masuk ke dalam lambung iblis, setan. Iblis mendengar zikir itu, dia akan sakit. Lagi danyo pajuh makanan meracun, dia akan keracunan. Jadi sehingga iblis itu menghindari, menjauhkan diri dengan majelis-majelis zikir. Setan itu akan menjauhkan diri dengan orang-orang yang senantiasa berzikir. Orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita bahkan ada makanan yang jatuh, ya, ada makanan yang jatuh. Dia disuruh ambil lagi. Jangan kita biarkan makanan itu jatuh. Kita biarkan makanan itu di situ, karena itu akan menjadi makanan setan. Jadi biar setan tidak makan, ya, biar setan itu terus lapar, ya, yang jatuh dari makanan kita itu ambil. Jangan biarkan itu jatuh. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faiza sakatat min ahadikumul luqmatun
falyumti maka nabiha min aza falyakulha wa la yada'ha lisyaitan. Apabila ada yang jatuh daripada makanan kalian, kata Nabi, ya, apabila ada yang jatuh daripada makanan kalian, maka ambillah, pungut kembali, cok balik. Kemudian maka bersihkan, falyumti maka nabiha minal aza, bersihkan dari kotoran-kotorannya itu, pelih balik. Falyakulha, makan lagi. Wala yada'ha lisyaitan, jangan kau biarkan itu untuk makanan syaitan. Ya. Jadi makanan yang jatuh itu kadang-kadang katanya sering jijik luat ya, karut. Alah, karut bae nang gede. Mana ini tak tam belum, udah jangan ambil lagi itu. Jangan kotor-kotor. Ya. Padahal itu membiarkan setan itu makan. Ya kan? Karetnya coba balik. Itu begitu ketatnya yang dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Untuk menjaga keleluasaan setan. Dia itu karena tidak makan dia akan lemah. Dia akan tidak sanggup mengganggu kita. Jadi gitu yang ni harusnya you meja karut. Roti tikre. Dan ini datang dengan handa bicok, becok. Jangan ambil lagi kan, becok lian, luat, tak perlu luat lomba ni. Iblis ketawa dia, luatlah kalian biar kenyang aku. Kan? Iblis tenang je, hanya cok lian, je makan dia. Tapi bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam falyakhusfu, ambillah dia, falyumti makana biha minal aza, ambillah dia kembali dan bersihkan ia dan makan. Jangan biarkan makanan itu begitu. Dia akan jatuh dan itu akan dimakan oleh setan. Setan akan jadi kuat. Ya. Lalu kemudian setiap kali kita makan, kita bersihkan ini dulu. Kita bersihkan tangan-tangan kita, jari-jari kita. You pegli hile anak-anak jaro kedanyo, alian baru rah atau baru tampuh. Menyementeng makanan ba jaro kedanyo, bele rah. Menyotarah nah makanan yang damong dalam tempat rah, kemudian tempat riarnya beh, dan di sini ada makanan, itu juga makanan setan. Nah, itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu daripada yang dicontohkan oleh beliau selalu menjilat jari-jarinya sesudah makan. Dan itu dianjurkan, diperintahkan kepada kita menjadi satu sunnah, dan itu adalah sebagai uswah daripada Nabi. Tuntunan daripada Nabi bagaimana cara makan yang kita akan mendapatkan pahala. Karena hukum makannya itu adalah pada dasarnya mubah, tak ada pahalanya. Tapi kalau kita melakukan atau makan dengan cara-cara Nabi, kita akan mendapatkan pahala sunnah Nabi. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi'i was-sahfati wa qala innakum la tadruna fi ayyihimal barakah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar bahwa menjilat jari-jari kita sesudah makan dan bahkan tempat makan itu sendiri dibersihkan dengan sebersih-bersihnya, tidak ada lagi sisa makanan di situ. Waqala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, innakum la tadruna fi ayyihal barakah. Di setiap makanan itu, di antara makanan itu ada berkah di sana, tersimpan berkah. Tapi kita tidak tahu yang mana
dari makanan itu yang adanya berkah. Sehingga semuanya itu harus dimakan. Biar tidak ada yang tersisa, yang tidak terpakai, yang itu adalah sebenarnya berkah. Nah, jadi itu dibersihkan dulu. Kemudian baru kita mencucikan tangan kita itu. Jadi tidak ada sisa makanan di tangan kita yang menjadi makanan setan, ya, dan tidak ada sisa makanan kita yang kadang-kadang di sana itu adalah keberkah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada makanan kita itu. Jadi maka ikutilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam hal ini ya untuk mendapatkan pahala sunnah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnahnya, dan akan terhindar kita daripada gangguan setan, dan kita selalu bisa mengalahkan setan itu. Ya. Dan lalu kemudian setiap makan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menganjurkan kita jangan kita lupa membaca basmalah. Ya, membaca basmalah. Itu membaca basmalah itu akan menjauhkan setan. Ya, akan menjauhkan setan. Dengan membaca basmalah, ya setan akan jauh. Ya. Dan semua penyakit-penyakit, bakteri-bakteri yang ada pada makanan itu, dia ikut akan menjadi punah dengan membaca bismillah. Ya. Ya, dengan membaca bismillah, ada penyakit, ada bakteri, kuman-kuman yang ada pada makanan itu, dia akan punah. Dia tidak akan membahayakan lagi setelah membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka dianjurkan baca bismillah. Kemudian setan sendiri dia akan lari. Setan itu akan selalu hadir dia. Ya, setan itu akan selalu hadir setiap ada aktivitas kebaikan kita. Lebih-lebih pada saat kita makan. Dia akan selalu datang. Dia akan selalu hadir. Karena setan itu selalu menunggu kita makan untuk makan. Kalau kita berikan dia peluang makan bersama dengan kita, dia akan makan. Apabila kita tidak berikan peluang kepada dia untuk makan, maka dia tidak akan makan. Selamanya dia tidak akan makan. Jadi kemana dia pergi, selalu ada orang yang baca bismillah ketika makan, dia tidak makan. Dia mencari lagi, baca bismillah juga, dia tidak makan lagi. Jadi kemana dia pergi selalu membaca bismillah orang makan. Maka dia selamanya tidak akan dapat makan. Ini akan membuat setan itu lemah. Nah, setan itu tidak akan berdaya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk membaca bismillah. Dalam hadis ya, daripada Umar bin Abi Salamah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, dan hadis itu adalah masuk juga hadis muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iza akala ahadukum falyazkurismallahi ta'ala, fa inna syi'a ayyazkurasmallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Apabila salah seorang kamu makan, maka sebutlah asma Allah. Artinya bacalah bismillahirrahmanirrahim. Ya, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Maka jika lupa engkau membaca bismillah pada awalnya, falyaqul, maka bacalah bismillah itu pada kapan ingat, dengan bacaannya bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bukan bismillahirrahmanirrahim lagi. Nah, dua dia baca bakpun, dia dapat juh makanan, dua dia baca bismillah. Tengah dapat juh makanan, dengar dia. Yang penting you baca ju. Tapi bacaannya adalah bismillahi awwalahu wa akhirahu.
Kan bismillahirrahmanirrahim li. Bak ingat umat tua bismillah pun. Baca bismillah balik bismillahirrahmanirrahim. Kan kemudian. Jadi bacaan ji adalah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Mulai makan dengan nama Allah, ba'awai dan ba'akhi. Itu artinya dimulai ba'awai tanpa akhi, na asma Allah subhanahu wa ta'ala bak makan. Ya, jadi dua tu bak phone, pat ingat tu. Ini baca. Kiban baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi saya pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun ya'kulu falam yusammillaha hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqmah falamma rafa'aha ila fihi qala bismillahi awwalahu wa akhirahu fadhahiqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam summa qala ma zala asyaitanu ya'kulu ma'ahu falamma zakara asmallahi istanqa'a ma fi batnihi. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk. Dan ada seorang laki-laki makan, ya, sedang makan. Dan ia tidak membaca bismillah. Terus dia makan. Sehingga tersisa satu lukmah lagi. Tabung abdu tinggal makanan. Ingat ke uragamnya. Ya, falamma rafa'aha ila fihi qala bismillahirrahmanirrahim. Waktu ia mengangkatkan makanan yang satu lukmah itu yang terakhir ke mulutnya, ia mau makan itu satu suap lagi yang terakhir. Teringatlah ia tidak membaca bismillah itu tadi. Lalu kemudian ia membaca kata Nabi, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bacaannya, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tertawalah Nabi. Dikhim Nabi. Ya. Dikhim Nabi kalian perkataannya. Ya. Apa yang membuat Nabi tertawa? Apakah keuragamnya baca bismillahnya dikhim ke belum baju tua kenyo tak baca batingan ku baca bismillah. Itu yang dikhim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qal ma zala syaitanu ya'kulu ma'ahu. Bunuh perkata Rasulullah, syaitan dipajuh bu dengan begitu bersemangat dengan uragamnya, sama-sama isup makanan. Cukup bersemangat, pajuh makanan dengan uragamnya. Bergantian cawa lampingan pajuh. Cukup bersemangat. Ya. Falamma zakara smallahi, maka ketika laki-laki itu membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, dia membaca bismillahirrahmanirrahim, atau bismillahi awwalahu wa akhirahu, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, istanqa'a ma fi batnih. Syaitan itu sakit-sakit, susah-susah memuntahkan semua makanan yang tadinya sudah dimakan dan ditelan dalam perutnya, dimuntahkan kembali. Diulek balik, diulak balik. Sakit-sakit jadi muntah balik. Baca suat makanan tak muntah baliknya tak gitu. Itu tak, itu biar mata ada. Tapi syaitan itu memaksakan diri untuk mengeluarkan, memuntahkan makanan itu. Kenapa? Karena itulah itu tadi. Semuanya jadi penyakit. Makanan yang bunuh pajuh yang begitu bersemangat, mangat, lezat, begitu bergairah, selera, berubah tiba-tiba menjadi penyakit. Menyunghan jiulai aja sakit deh. Daripada sakit gak juga, jiulak teman-teman juga, bahu juga gitu pada sakit. Itu bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Dekhim Rasulullah kalau iblis. Kalau syaitan, pula-pula bingkui bak jiulai makanannya. Maka keun bismillah le uru agamnya pula. Ya, baik. Jadi begitu
Sunnahnya disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan lupa kita membaca Bismillah. Membaca Bismillah. Ya, membaca Bismillah pada awal makan itu, memuji Allah pada akhir makan. Itu disunnahkan. Daripada ada baju Bismillahirrahmanirrahim. Karena yang kita makan itu nikmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah kita nikmati nikmat Allah. Dan setelahnya itu kita bersyukur kepada Allah. Kita sudah dapat menikmati nikmat Allah dengan penuh rasa. Ya. Lalu kita memuji Allah, alhamdulillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah sunnah dan itu adalah merupakan contoh yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu seperti itu. Dia selalu makan dengan membaca bismillah pada awalnya dan kemudian membaca puji kepada Allah Subhanahu wa taala ya pada akhirnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu makan dengan memakai tangan kanan dan kita dianjurkan jangan biasakan kiri. Bemat gelah api ngan wi rukuk ngonen gelah ngawi ngam balik beradhan balik kan ya rukuk ngatupik je ngonen ni buka puasa biasa kadang-kadang roh kepanitia tiaga kadang dia batu segoji hana ni rukuk pi mengkarat pi mengkarat buka puasa di pasang rukuk baru nen tanglah baru iya ni cukup masalah lah rukuk ni enggak berat salah. Ya, ini derajat lom, tidak deng lom. Ya. Jadi bacalah Bismillahirrahmanirrahim, minum dengan sambil duduk, makan sambil duduk, ya, pakai tangan kanan, ya baik makan maupun minum. Nah, dengan tangan kanan. Nah, bahkan minum sekali membaca Bismillahirrahmanirrahim, minum dan selesai satu teguk, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum, teguk, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum, selesai, alhamdulillah. 3 kali, 3 teguk. Rasul selalu seperti itu minumnya. Bismillahirrahmanirrahim, 1 nafas, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, 1, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, 1, alhamdulillah. Nah, jadi makan dan minum itu dengan tangan kanan. Kemudian wakul mimma yalik. Dan makanlah dengan apa yang ada di hadapanmu. Yang truk-truk cok mendeng. Baik cukup ada tablar di. Itu ada napo yang penting, nahap yang penting. Tengok tai kero penting. Ya, tai kero lain, kita lain. Ke tengok. Nah, itu ada. Jadi makan dengan menggunakan tangan kanan, baca bismillah pada awalnya, dan kemudian kita makan dengan apa yang ada di hadapan kita. Jadi selalu setan itu menunggu kita makan dan kadang-kadang juga menunggu kita pulang. Jadi preh tanya warmo kada kadengen ini ini istirahat preh tanya. Nah, maka ketika kita pulang ke rumah, kita berzikir kepada Allah masuk ke rumah. Ketika kita memakan atau minum, menyebut atau berzikir kepada Allah, menyebut asma Allah, biar setan itu akan jauh dari kita. Ya, jauh dari kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Jabir radhiyallahu an, hadis riwayatkan oleh Imam Muslim, "Iza dakhala ar-rajulu baitahu fa zakarallaha ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi." Qala syaitanu li ashabihi la mabita lakum wa la asya'a. Wa iza dakhala falam yazkurillaha ta'ala 'inda dukhuli qala syaitanu adraktumul mabit wa iza lam yazkurillaha ta'ala 'inda ta'ami qala adraktumul mabita wal asya'. Rawahu Muslim. Apabila masuk seseorang akan rumahnya lalu ia menyebut akan asma Allah, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala inda dukhulih, saat masuk. Mungkin assalamualaikum, itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bismillahirrahmanirrahim. Atau bismillah la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Berzikir kepada Allah. Selama assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, kalau rumah itu kosong kita masuk. Ya.
menyebut asma Allah Subhanahu wa taala ketika masuk, wa inda ta'amih, dan ketika ia makan makanan. Ya, yang punya rumah masuk ke rumah dengan berzikir kepada Allah, lalu ia makan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu syaitan itu berkata, apa kata syaitan? La mabita lakum wala asya. Wahai teman-teman sekalian, malam ini atau hari ini atau saat ini kita tidak mendapatkan tempat istirahat, tidak mendapatkan tempat tidur, tidak mendapatkan makanan. Udah keluar kita semua. Itu iblis itu akan keluar, berangkat dari rumah kita, tidak perlu kita usir. Masuk kita, Assalamualaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim, dan lain-lain. Makan, minum, bismillahirrahmanirrahim. Nah, setan itu akan lari, tidak makan dan tidak dapat minum. Wa iza dakhala wa falam yazkurillaha ta'ala 'inda dukhuli, apabila ia masuk ke rumah tanpa menyebut asma Allah, maka setan berkata kepada sahabatnya, kamu dapat tidur nyenyak malam ini, bisa tidur di rumah ini. Dan apabila dia makan dan tidak menyebut asma Allah, setan itu berkata, adraktumul mabit wal asya. Kesini kalian semua, kalian bisa makan sepuasnya di sini malam ini, dan kalian bisa tidur di sini. Jadi hingangan ilam, ihirme-irme rumah dayo, ipajuh makanan upo yang naik rumah dayo, setan. Jadi begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah saat makan dan minum, dan juga saat kita melakukan berbagai aktivitas kita awali dengan menyebut asma Allah dan kita sudahi dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah akan dapat menjauhkan kita daripada syaitan, dan kita akan menjadi tenteram, menjadi aman di dalam aktivitas kebaikan kita dari gangguan syaitan itu sendiri. Barangkali ini materi kajian kita pada hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya, disilakan. Baik, terima kasih kepada Gure. Selanjutnya bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gure kamu yang kamu muliakan, bahwa Allah menciptakan manusia gebuh nafsu, gebuh akai, dan diciptakan syaitan. Kiban cara osan tu tak deteksi bahawanya nafsu atau syaitan. Umpamanya tuput untuk lili asa. Tak kala tentang nyo mangat jih mangan makanan ini enak semua enak kata tumpuk atau meja. Untuk terdeteksinya pun nafsu atau syaitan menang siapa bila tajak aku deh. Maaf ini tuku. Orang mereka urung kadang-kadang merupa urung-urung yang tak kala entah macam-macam tahu dapat tak kalanya. Untuk membedakan nafsu atau syaitan yang kiban cara tak bedakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah masuk bagian daripada khatirul qalbi. Ya, khatirul qalbi artinya gejolak yang ada di hati kita. Ya, di khatirul qalbi. Gejolak yang ada di hati kita, Imam Al-Ghazali membagikan dengan ada gejolak yang timbul dari malaikat, ada gejolak yang timbul dari Allah sendiri, ada gejolak yang timbul dari hawa nafsu kita, dan ada juga gejolak yang timbul daripada setan, ya, dari setan. Gejolak itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ya. Kebaikan itu ada gejolak yang baik itu adalah dari Allah, dan gejolak yang baik itu ada dari malaikat. Ya. Ada juga gejolak yang baik itu dari setan, ada juga. Dari nafsu kita ada juga. Gejolak yang baik daripada Allah itu semata-mata ingin membahagiakan kita. Gejolak yang baik daripada malaikat itu merupakan ilham ataupun irsyad, bimbingan untuk kebaikan kita.
Gejolak dari setan adalah untuk menjatuhkan kita. Gejolak kebaikan itu dari setan untuk menjatuhkan kita. Karena kita begitu kuat, ya, karena kita begitu kuat, setan itu tidak sanggup menggoda kita untuk meninggalkan kebaikan-kebaikan, ya. Lalu ia terus membiarkan kita. Bahkan dia memberikan semangat kepada kita untuk melakukan kebaikan. Itu dia membisik kita untuk berbuat. Lakukanlah. Menyuhai tim jaga, ibu jaga leji. Ai dah bodoh, ibu bodoh leji. Ngatajak mutajid. Hai tuli tu bab. Ana cara untuk idam kebanjaran be lupa untuk mutajid. Tapi apa? Nyo hampu talawan tiga nyong untuk bajak mutajid. Ada juga ibu deh kan. Jadi di dosa leji hilam. Jadi dah bisikan ataupun gejolak kebaikan itu ada juga dari setan itu seperti itu. Tapi dia itu ada maksud yang lain. Dia itu akan mendorong kita untuk berbuat kebaikan, tapi dia akan masuk yang melalui pintu yang lebih membahayakan lagi untuk membinasakan kita. Kita melakukan kebaikan, dia masuk ke dalam ujub kita. Dia memasukkan ujub dalam diri kita. Dia memasukkan ria di dalam diri kita. Kita berbuat, kita bangun, dia masukkan ujub di sana. Itu akan menghancurkan kita. Jadi bisikan kebaikan yang dari setan itu adalah untuk menjatuhkan kita. Nah, jadi untuk mendeteksi apa itu dari setan ataupun dari nafsu kita, ya, karena sama-sama membisik. Setan itu membisik, nafsu itu membisik. Lalu bagaimana kita membedakan? Ya, bagaimana kita membedakan? Nah, Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan kepada kita untuk kita deteksi, untuk kita ketahui ini adalah setan dan ini adalah nafsu. Ya, nah, cobalah dengan cara yang ini, kata Imam Al-Ghazali. Caranya bagaimana? Kalau terus-menerus ini didesak kita untuk berbuat ini, ya, untuk berbuat ini, maka berzikirlah kepada Allah. Ya, Imam Al-Ghazali menyebutkan berzikirlah kepada Allah. Kalau itu gejolak terus, ya, menggeliat di dalam hati kita, dia tidak berhenti, dia terus, ya, membisik untuk ini. Dia tidak lemah sedikit pun dengan zikir kita itu. Ketahuilah bahwa itu adalah nafsu kita. Ya, itu adalah nafsu kita. Kalau dengan berzikir, bisikan ini, gejolak ini redam, hilang, ini setan. Dia lari. Dengan berzikir dia lari dia. Tidak bisa bisik lagi. Kalau nafsu nggak lari. Ya, kalau nafsu nggak lari. Dari kemana nafsu kita? Ya. Nafsu itu adalah dalam diri kita. Dia tidak lari. Jadi dia tidak takut dengan apa? Tidak takut dengan zikir. Maka melemahkan nafsu itu adalah bukan dengan zikir. Membimbing nafsu itu dengan zikir. Melemahkan nafsu itu adalah dengan mujahadah kita, melawan dia. Jangan kita berikan dia kesempatan gitu. Nah, kalau ini astagfirullahaladzim, apa ini kalau tablo lemang nayo blo belukat lom. Hai lemang kalau tablo belukat lo itu. Apa ini kan? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Enggak ada. Wah, ini setan yang awak belukat benar. Ini setan yang awak belukat benar. Tapi tetap si belukat. Oh, ini nafsu. Dah belum. Tak boleh tut bulu dah belum lemang. Matang belukat juga. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertasbih kepada Allah. Astagfirullahaladzim, kita beristighfar kepada Allah. Masih juga belukat lambu katanya kan. Wah, ini nafsu ini. Dan ini bukan hal yang bukan hal yang buruk. Ini bisa dibetulkan, ya sekedar ya ambil ya blo tabuh pingan raya dalam jinyan habis lom katingai lom haji ke syara jin ke setan ada bah tinggal. Nah, jadi begitulah ya tips yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali untuk mendeteksi ya setiap gejolak atau bisikan yang khatir, ya disebutkan di dalam istilah tasawufnya, disebutkan dengan khatir, itu ada khatir. Ya, jadi untuk membedakan khatir syarri dan khatir khairi dari malaikat atau dari Allah atau dari nafsu atau dari setan, nah itulah dia. Ya, kalau ini terus menerus, ini adalah dari Allah untuk membisikkan kebaikan kita. Kalau ini hilang muncul, itu adalah dari malaikat yang namanya irsyad ataupun ilham. Malaikat itu adalah malaikat mulhim yang Allah utuskan kepada setiap kita. Dan apabila itu hilang dengan berzikir, itu adalah bisikan setan.
Dan apabila tidak hilang dengan zikir, itu adalah bisikan hawa nafsu. Wallahu alam. Mungkin ada yang lain lagi? Boleh, Pak. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung saja sesuai dengan tema judul tausiah kajian kita siang hari ini. Pertanyaan lebih lanjut dari kami adalah, katakanlah getanyo watia bengeh tajak paju milontong. Kebetulan tauconya na campi-campli na hanjit paju. Beserta dengan kuah-kuah kering katakanlah, karena mungkin pengaruh mah macun. Nah, apakah memang boleh kita tinggalkan tauco campri keeng meno lampiring atau lamun atau pu sikap tanyo supaya nyan berabe bercukup ke tanyo talipat on bungkuh supaya mangat beji tamang syaitan atau pakiban tikap katanya supaya mangat dia dikatakan tanyo tidak menyisakan makanan nyan dari segi makanan, dan sabotu memperjelas minuman kena tajib jus atau tajib kopi tubruk kayak Pak Kampung Bang Nasir tu tajak kedai matang kan. Apakah dengan nikmatnya kopi tubruk tapi kena bubuk-bubuk ji yang hana habis tajib nyo pekiban pelajaran bagi kamu supaya kesan tersisa makanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah ada sama itu seperti dengan tulang. Saya penjual tulang mah, ya kan? Tapi setan tulang memang apa ni? Menyebut kopi kalau nanti, ya kan? Lebih-lebih capli. Kalau nanti, mungkin yang air tu. Ya, tapi tulang walaupun dia haid dia, tapi ini walaupun haid dia berjual tulang, tapi dia mungkin tapiap tulang. Kau ni, ya tulang tu, kan? Bagaimana berjual tulang dia tapiap. Dia awaknya pergi haji berjual, ili-ili kedai, pergi kedai. Tapi makanan syaitan yang ada punya adalah tulang. Ya, tulang mana syaitan. Ya, jadi itu sama. Ya, makanya ada pelajaran bagi kita, apabila ada kotoran sisa-sisa itu, ya sisa-sisa itu di rumah, ya hendaknya itu dibersihkan, ya dibersihkan. Hana tempat tanya petibit pada waktu malam dari rumah, ya kita bersihkan, jangan kita biarkan terbuka, ya jangan kita biarkan terbuka di rumah. Gaitanya kan sering bak tempat cuci piring di dapur atau bak keranjang tempat sampah. Sok tulung-tulung kenan benar tulung kut kenan tulung mano hinan segala macam, ya kan? Anak kerupuk-kerupuk lebih benar capli-capli benarnya macamlah baju-baju dapurnya. Atau lebih yang kat brum kenan langtung sampah kenan terbuka. Ya, kita biarkan terbuka. Itu tidak boleh. Karena awaknya henai meramian. Henai meramian yang kejek-jek angker dapur dia. Amar rame-rame awaknya antai kepada orang komano kejak kedai dapur mau buka pintu buka dapur boleh ke? Hai benda boleh kok. Awaknya ana tengah meramian. Serame je hinan ni kata sediakan dia vitamin awaknya makanan awaknya. Ya, pakai bansit maka kita bersihkan kemudian dibungkus ditutup. Ya, dibungkus ditutup. Nah, dengan baik besok dikeluarkan, ya, barulah yaitu dibuang tulung-tulungnya. Ya, jadi jangan dibiarkan itu terbuka sisa-sisa itu di dalam rumah kita sehingga akan menjadi makanan yang lezat bagi setan. Itulah artinya, itu sama, dibungkus.
Ya. Baik dah terperuk juji hanai payah capli tapi ya lihnya ya lih tantan. Ya lih lemak je. Ke mana hanai payah tulung je ya lih tulung keroi. Ya kan? Jadi maka begitu kita dianjurkan ya sisa-sisa itu ya walaupun memang kan makanan kedanyoli. Ya apalagi misal bu puno yang kai puak lian mien. Rah bu yang beget kan guyak pajuh lom nyan bungkuh beget ya ban ya ada pajuh lele danyo singa bengah bismillahirrahmanirrahim tapi ke makhluk yang lain ya tapi ke manok danyo ya tapi kitik danyo ya ban ya nyo pajuh le syaitan bebun minta kebah di rumah tapi jadi bersihkan tutup bungkus dengan baik jangan kita biarkan terbuka di dalam rumah, baik di dapur atau di sumur yang akan menjadi kerumunan setan. Jadi kita bungkus dengan baik, lalu kemudian besok baru ngedanyo tapi dari mana danyo tapi ke mana. Supaya tidak terbuang sia-sia. Bet tiap apa tapi hilang langgut nyo yang biasa. Barah pingannya nampingan buhinannya langgut juga pihili. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Di Nabi bak nejaro geyupiam, geyuliah, bak pingan geyuliah. Ya, geyuliah bak makanannya. Bak berkat hana rupat le kedanyo mo. Di samping mencari berkat, onnya hinan tumbun setan. Bak ya liah pingan kedanyo hinan menteng makanan hinan tersisa. Kaya di urun jamun ngalen tinu ero bru runci kedanyo tinu ero bu yan geyu pilih. Tak bengeh ke. Ya, dari danyo dapat apa ini? Apalagi danyo yang daya berkauri yang kan bertimang tak ada temiki. Kira-kira nyo pinganyo habis dapat juh danyo. Sampai dah plek wah haju dapat juh untuk tinggal belah pingan inan. Belah pingannya atau dapat juh lian. Ante kak kedi ke ibu mendu lepo kauri. Di pancit pajuh nyo kira nyo ono habis. Habis. Koh kedua tamah boh lang tembal lain pinah. We yang pajuh. Untuk mangan tamak cok lain tamak jadi hana yang tebeh nyen sering ngalen Jawa leju ji tebeh pingan yang lebong yang gede aju hinan ya itu tidak boleh tidak ada adab itu dalam makan Rasulullah ada perintah demikian ya jadi pajuh ubit bak kira-kira nyosip pajuh dan nabi pajuh menyotingahan kedihan tip tamah lom tamah lebih baik daripada tebeh ya bantu mun setan wallahu a'lam bishawab. Barangkali nyo kajian yang cukup sederhana, mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita nyo. Ya, yang mungkin kurang-kurang perhati tenyo, perhati wujud. Ya, baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna minat tawwabin wa ij'alna minal mutatahhirin wa ij'alna minal muhsinin wa ij'alna minal mutawakkilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.